Di podcast kali ini, saya dan suami kepengen berbagi tentang membahas anak yang punya potensi pintar. Karena untuk melihat dari sisi keluarga kami sendiri, waktu kecil mungkin saya dan suami bisa dibilang high achieving di kelas. Jadi misalnya selalu ranking 1 atau ranking 2, tidak pernah lebih dari ranking 3, ranking 4. Kemudian bisa masuk ke sekolah yang bagus. Kemudian suami saya juga kebetulan mengalami satu akselerasi ketika masa SMA, dan kemudian kita berdua ke luar negeri waktu S1, dan suami malahan setelah S1 tidak melanjutkan S2 tapi langsung S3, dan itu ada di Cambridge. Jadi kita pengen ada sharing lah dari kami sebagai perspektif orang tua juga, seperti apa sih sebaiknya mendukung atau memberikan fasilitas anak yang kira-kira punya potensi besar untuk mencapai yang terbaik di sekolah. Jadi bagaimana menurut pandangan Kak Taufik? Apakah anak-anak yang dibilang jenius atau pintar ketika kecil bisa translate atau menjadikan kesuksesan waktu kecil itu bisa menjadikan ketika mereka dewasa itu juga sukses? Kira-kira seperti apa pandangan Kak Taufik? Ya sebenarnya dunia sekolah dan dunia ketika pasca sekolah itu kadang ada skills yang bisa transferable, tapi most of the time itu ya harus dicari lagi skill-skill yang diperlukan. Jadi satu hal yang membedakan ketika sekolah dan pasca sekolah itu adalah waktu sekolah itu lingkungannya itu cenderungnya settingnya itu cukup istilahnya ya, sudah ada set of rules yang mendefinisikan itu semua. Jadi biasanya anak-anak yang pintar waktu sekolah itu biasanya anak-anak yang dia itu comply dengan rules gitu ya. Jadi dengan rules tersebut dia akhirnya bisa tahu apa yang diharapkan dari dia, sehingga dia bisa memaksimalkan potensi dia dan mencapai pencapaian yang tadi disampaikan gitu ya. Jadi bisa jadi juara kelas atau juara olimpiade, ikut akselerasi dan sebagainya gitu ya. Permasalahannya adalah ketika masuk dunia pasca sekolah atau pasca kuliah, rules-nya itu tidak terlalu jelas gitu ya. Rules-nya itu tidak jelas. Jadi kalau kita mengenal ada namanya street smart gitu ya. Itu adalah orang-orang yang sebenarnya mungkin ketika sekolah itu dia tidak terlalu well performing, tapi pasca sekolah dia bisa perform gitu. Karena apa? Karena orang tersebut itu bisa menyesuaikan dengan rules-rules yang tidak terlalu terdefinisikan secara lebih jelas gitu ya. Artinya dia mungkin di sekolah tidak terlalu perform, tapi pasca sekolah dia punya sesuatu yang bisa menginference rule tersebut dan bisa memaksimalkan potensi dia di situ gitu ya. Jadi ini bedanya antara kondisi sekolah dan kondisi pasca sekolah. Kalau misalnya anak itu kelihatan waktu SD misalnya, dia kelihatannya menonjol di bidang komputer gitu, atau ketika SMA gitu, ikutnya olimpiade fisika atau apa gitu. Nah, apakah ini worth it gitu kan? Mencapai pursue that career, atau misalnya pokoknya nanti ngambilnya berarti harus itu. Apakah itu suatu hal yang absolut? Misalnya ketika anak kecil kelihatan, oh ini kayaknya akan jadi ahli matematika nih, berarti kita harus pursue aja matematika aja, kayak gitu. Atau ada aspek-aspek lain yang kita harus lihat gitu, bahwa mungkin itu bukan satu dimensi aja yang bisa diekspor sama anak. Cuman kan ketakutan orang tua, wah nanti kalau misalnya dia nggak menekuni bidang yang dia suka, dia nggak akan bisa sukses di kemudian hari. Kayak gitu tuh, gimana dilema seperti itu? Jadi lagi-lagi tadi kita berangkat pada bahwa ketika dia masa tadi sekolah menang lomba itu dianggap berbakat paling besar gitu ya istilahnya ya. Ya mungkin iya, mungkin tidak gitu. Karena apa? Karena ketika dia menang lomba itu artinya apa? Sebenarnya menang lomba itu apa sih? Menang lomba itu adalah orang-orang yang bisa mengerjakan soal dengan tingkat benar yang paling banyak kan dalam waktu yang singkat gitu ya. Kadang-kadang ada orang juga, ada anak-anak yang mungkin dia sebenarnya bisa find out the answers, tapi mungkin waktu yang tersedia nggak cukup gitu. Apakah terus anak-anak itu kelihatan jauh lebih tidak mampu daripada yang tadi bisa menjawab gitu ya. Jadi menurut saya kalau
lomba-lomba itu sebenarnya hanya sekedar pengukuran kemampuan pada waktu tertentu gitu. Jadi itu hanya pengukuran instan. Sedangkan kalau kita melihat the true value of the person, gitu, kita harus melihatnya itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Apakah dia tahan sama berbagai macam tantangan, apakah dia bisa solving the issues dan sebagainya, apakah dia minat terhadap sebuah bidang itu tuh selalu sama. Itu kita harus melihat over the time gitu, tidak hanya bisa diukur secara singkat pada satu lomba tertentu atau pada satu masa sekolah tertentu. Itu tidak merupakan itu merupakan pengukuran yang tidak, kita bilangnya tidak komprehensif gitu ya. Jadi banyak juga akhirnya orang-orang yang dulu ikut lomba komputer atau fisika pada akhirnya malah profesinya itu totally different gitu ya. Jadi itu tuh sesuatu yang tidak mengagetkan sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya melihat bagaimana orang itu bisa carry on their life itu ya diukur dari sebagaimana dia perform over the time. Tidak hanya bisa diukur pada pengukuran khusus, ujian kah atau lomba kah atau hal-hal yang sifatnya itu instan gitu loh. Jadi true value of a person itu diukurnya dari kemampuan dia menavigasi over the time. Artinya di sini itu kita tidak sedang sprint, tapi kita di sini sedang maraton. Nah, di maraton itu tidak ada gunanya kita tiba-tiba cepat 10 menit awal, tiba-tiba loyo 2 jam kemudian kan. Nah, itu tuh tidak terlalu pas gitu ya. Jadi menurut saya lomba-lomba itu oke, itu untuk mengasah mental, untuk mengasah keberanian, mengasah skill-skill yang mungkin bisa dibangun dari itu tidak apa-apa. Tapi kita memaknai lomba tersebut tuh mungkin hanya sebatas itu. Sedangkan untuk mengukur apakah orang itu akan tahan dalam waktu lama itu ya itu tuh bukan alat ukur yang tepat gitu. Sebelum itu bisa dicontohkan nggak, misalnya spesifiknya tuh kayak apa sih kayak gitu? Saya contoh spesifik ya, saya lihat dari kasus saya ya. Saya terus terang dari sekolah gitu ya, mungkin ranking tinggi-tinggi gitu ya. Cuman saya juga melihat bahwa saya itu juga nggak absolut ranking 1 terus gitu ya. Kadang ranking 2, kadang ranking 3, kadang ranking 4 gitu ya. Ya itu tuh sebenarnya tidak terlalu masalah gitu. Sedangkan kalau kita bisa lihat bahwa sebenarnya yang ranking 1 waktu saya ranking 2, 3 itu juga ada gitu kan. Tapi apakah mereka bisa artinya carry on that achievement over the time itu sering sekali ya, misalnya melihat atau mendengar ada berita, oh anak jenius ini bisa menyelesaikan S3 masih umur 16 tahun misalnya kayak gitu, atau kita sering ini the next Einstein gitu kan. Tapi ternyata menurut penelitian itu hanya 5% atau less than that ya, kurang dari 5% anak-anak jenius itu yang akan translate menjadi orang dewasa yang bisa menemukan sesuatu atau make a breakthrough gitu ya. Jadi kan itu sangat menarik. Dan kita juga baru-baru ini mendengar ada seorang jenius yang umurnya 16 tahun, dia malah drop out gitu di salah satu kampus ternama di Eropa. Sementara kita juga punya satu profil namanya Profesor Terence Tao, yang dibilang adalah dia itu Mozart of the mathematics gitu. Jadi dia profesor di bidang matematika yang sangat-sangat terkenal gitu kan. Itu sangat menarik kalau membandingkan dua profil yang sama-sama anak jenius, tapi yang satu bisa, ini anak jenius yang lain ada juga yang dia tuh akhirnya gagal dalam pernikahan atau gagal dalam hidup ya, masuk ke dalam narkoba, menjadi kriminal dan lain-lain. Tapi ada juga satu sisi anak jenius yang dia tuh translate menjadi seseorang yang bisa achieve di bidangnya. Itu gimana menurut pandangan Kak Taufik? Apa sih yang membedakan orang-orang ini ketika mereka grow up? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada kondisi dari sekolah dan kondisi pasca sekolah ya. Jadi dari titik pertama ke titik kedua itu sebenarnya kita sebagai manusia itu kan sedang melakukan journey ke adulthood gitu ya.
Jadi ketika journey ke adulthood kan kita semakin memahami bahwa dunia itu tidak terlalu simple gitu ya, tidak hitam dan putih gitu, tapi dunia itu berwarna-warni gitu ya. Tentunya di dunia berwarna-warni itu kita perlu skill yang bermacam-macam gitu ya. Jadi sebenarnya orang-orang yang waktu kecil itu well performing itu sebenarnya dia sudah punya bekal awal sebenarnya ya. Tinggal bagaimana dia bisa mengolah bekal itu sehingga dia bisa grow up ke depannya sebagai orang-orang yang bisa memaksimalkan potensi dia sebenarnya. Nah, dari sini karena saya tadi bilang bahwa dari dunia sekolah awal ke dunia kuliah, bahkan dunia pasca sekolah dan kuliah itu satu hal yang pasti itu adalah dunia itu semakin tidak terdefinisi secara rigid gitu ya. Dunia itu sangat fluid dengan aturan-aturan yang bermacam-macam, dengan lingkungan sosial yang punya ekspektasi macam-macam. Nah, navigate di sini itu adalah sesuatu hal yang akan challenging bagi orang-orang yang terbiasa patuh terhadap aturan-aturan yang terbatas gitu ya. Nah, di dunia sosial itu kan namanya kita berhubungan dengan manusia ya, itu rule-nya itu sangat kompleks gitu. Kita harus memenuhi kebutuhan si A, si B, orang tua, teman, saudara dan sebagainya. Kadang orang akan kesulitan untuk memahami itu karena itu tuh bukan sesuatu yang punya set of rules yang tetap gitu ya. Kalau saya merefleksi diri ya, kenapa saya pada akhirnya bisa ke Cambridge, bisa istilahnya navigate lah jalan hidup yang sebenarnya tidak terlalu mudah juga gitu. Sebenarnya ada dua hal pokok yang paling penting sebenarnya ketika saya kuliah tersebut gitu. Yang pertama itu adalah peers gitu artinya adalah teman-teman seperjuangan kita yang itu tuh bisa mendukung karir kita gitu ya. Dalam artian orang-orang itu bisa memberikan moral support ke kita, bisa memberikan options, bisa memperlihatkan pengalaman yang bermacam-macam. Jadi kita bisa belajar dari peers tersebut. Yang kedua yang sangat penting juga adalah mentor gitu ya. Jadi saya melihat dosen saya dulu waktu S3 itu, pembimbing saya itu bukan sebagai seorang dosen, tapi saya melihatnya itu lebih ke arah seorang mentor yang dia itu bisa memberikan saya perspektif terhadap dunia akademisi yang dia jalani. Tentu ketika kita hidup pasca kuliah itu mentor itu seharusnya tidak hanya satu, karena satu itu hanya mendefinisikan sebuah jalan bagi seseorang gitu ya. Sedangkan kalau kita bisa mendapatkan mentor yang banyak gitu, artinya kita bisa melihat jalan yang berbeda-beda. Bagaimana orang yang sudah mencapai kesuksesan itu ternyata dia punya jalan yang berbeda-beda untuk mencapai kesuksesan itu gitu ya. Jadi di sini kita bisa belajar, kita bisa mengambil pengalaman mana yang kira-kira itu cocok dengan karakter kita, pengalaman-pengalaman mana yang kira-kira kita masih hanya perlu banyak belajar gitu ya. Jadi di situ nanti kita bisa mengambil sari-sari yang penting dan kita menggunakan untuk memaksimalkan potensi kita. Jadi kita pertama sudah punya basic waktu sekolah dulu, kedua ditambah dari pengalaman-pengalaman orang itu secara langsung itu membentuk kehidupan kita pasca sekolah itu adalah mungkin ingredient yang tepat ya untuk bisa mengembangkan potensi kita. Bagaimana dengan apakah peers dan juga mentor itu berkaitan juga dengan maintain atau menjaga curiosity atau rasa ingin tahu? Kan kalau misalnya kita bilang anak-anak yang pintar itu sebetulnya mereka punya rasa ingin tahu yang besar gitu ya. Itu bagaimana caranya memelihara rasa ingin tahu dia? Kan ada juga misalnya ketika SD tuh kayaknya anak nih bakalan jadi pintar deh, tapi over the time ternyata rasa ingin tahunya, rasa penasarannya itu tuh lama-lama menjadi redup. Nah, itu seperti apa? Ya, kalau maintain curiosity pertama kita memang harus sebaiknya mendalami bidang yang kita suka ya, itu pertama ya. Kedua, role peer study itu sebenarnya saya melihatnya itu dua sisi kalau peer study itu. Pertama sisi kompetisi, karena kan sebenarnya mereka itu masih seumuran dari sisi karir ya, tidak harus sisi umur, tapi secara karir itu mungkin kita seumuran. Jadi dari sisi achievement gitu kita saling berkompetisi istilahnya. Tapi pada saat yang bersamaan, pada sisi yang lain kita itu juga saling mensupport gitu. Artinya ketika orang berhasil
menemukan sesuatu atau ada sesuatu yang mereka bisa sharing dari penelitian dia gitu, itu akan membuat kita penasaran juga gitu. Jadi artinya peer study itu punya role dua tadi, role kompetisi dan role supporting gitu ya. Supporting itu tentu dalam banyak hal, dalam banyak misalnya kita bertukar pendapat, memunculkan pendapat baru dan sebagainya. Maka ada baiknya ketika kita kuliah, apalagi kuliah pasca sarjana, itu kita berteman dengan teman-teman itu yang dari bidang berbeda dan membuat diskusi-diskusi serius yang melibatkan disiplin kita gitu ya. Jadi kita tidak hanya ngumpul hanya untuk senang-senang, tapi juga mendiskusikan hal-hal yang lebih serius. Jadi di situ mungkin akan bisa keep up dengan perkembangan yang lain, perkembangan disiplin yang lain, dan juga keep up dengan mungkin hal-hal menarik yang sebenarnya kita itu juga bisa mengambil sisi untuk diteliti dari sisi kita, atau mungkin hal-hal menarik yang kita bisa gunakan hal tersebut itu di penelitian kita gitu misalnya ya. Itu dari sisi memaintain curiosity misalnya dari sisi penelitian ya. Tentu dalam hal yang lain misalnya orang bekerja, tentu saling bertukar pendapat dengan orang-orang dari sektor yang berbeda bisa membantu dia untuk memecahkan masalah yang mungkin di sektor dia itu mandek gitu ya. Jadi mungkin itu kalau yang saya melihat ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Kak Taufik tentang sekolah akselerasi atau misalnya masuk kuliah umur 16 tahun seperti Kak Taufik ya sendiri kan masuk kuliahnya 16 tahun. Terus misalnya menyelesaikan S3 kurang dari misalnya sekitar 20-an tahun gitu. Apa sih yang menjadi misalnya pro kontranya, dan apa yang menjadi impact ketika nanti mereka masuk dunia kerja yang di situ tidak ada lagi age gap atau kelompok-kelompok umur. Kan kalau udah kerja pastinya dia akan bersaing dengan orang yang lebih tua, yang umurnya di atas mereka, dan itu sudah tidak terkelompok-kelompok lagi. Ya kalau aku sendiri sih ngerasa bahwa aku menyesal banget sebenarnya dulu ikut akselerasi itu. Karena apa? Karena waktu SMA aku waktu itu berkurang 1 tahun, dan menurutku 1 tahun itu adalah waktu yang cukup lama sebenarnya sebagai seorang yang baru bertumbuh dari seorang anak-anak ke seorang dewasa. Itu tuh periode yang sangat penting sebenarnya untuk bisa develop empati, develop pertemanan, develop solidaritas dengan lingkungan sekitar dan sebagainya. Itu adalah waktu-waktu yang krusial sebenarnya. Tentu memang kalau dilihat dari waktu pencapaian misalnya itu akan terlihat banget, udah bisa kayak gini waktu umur segini, udah bisa kayak gini umur segini, umur 25 tahun udah dapat doktor. Tentu itu akan seolah-olah akan menggiurkan, karena memang itu kan sebenarnya kan pencapaian mencusuar, tidak semua orang bisa mencapai itu. Dan kalau mau jujur kan itu sebenarnya kayak kita mau melihat diri kita itu dalam kategori elit gitu ya istilahnya ya, dalam tanda kutip ya. Itu is okay gitu, tapi itu tidak akan long lasting gitu loh pencapaian tadi. Seperti saya yang tadi bilang, menang lomba, juara kelas, itu tuh bukan sesuatu yang long lasting. Sedangkan yang akan lebih noticeable ke depannya itu bagaimana kita maintain pencapaian itu tuh over time gitu. Jadi setelah kuliah di Cambridge misalnya, so what gitu loh, apa yang aku lakukan gitu loh. Kalau aku doing rabis ya itu aku bakal rabis kelihatannya gitu, walaupun selesai S3 umur 25 tahun, itu tuh umur 25 tahun sudah tidak berpengaruh lagi, tidak relevan lagi pada perkembangan aku ke depan gitu. Nah, di situ kita harus sadar gitu bahwa itu tuh pencapaian sesaat, yang lebih penting itu adalah pencapaian ke depan. Nah, tadi juga betul ketika kita sudah kerja itu kita tidak hanya bersaing sama teman-teman yang seumuran kita dari sisi karir gitu ya. Jadi kompleksitas persaingan itu sudah sangat berubah banyak. Kita bersaing juga sama profesor yang dia mungkin sudah malang melintang di bidangnya itu sudah berpuluh-puluh tahun gitu ya. Jadi tantangannya berbeda, dan sebagaimana kita bagus menghadapi tantangan ini akan diukur oleh
sebagaimana kita konsisten over the time. Jadi tidak bisa hanya diukur oleh waktu-waktu pencapaian singkat tadi. Jadi waktu-waktu pencapaian yang singkat tadi itu jadi meaningless gitu loh. Kalau kita tidak bisa, istilah saya bilang istiqomah gitu di bidang kita dalam waktu yang cukup lama. Jadi kontribusi kita, bagaimana kita memaksimalkan potensi kita itu akan dilihat over the period of time gitu, tidak hanya waktu-waktu tertentu. Jadi kesimpulannya adalah kecerdasan yang satu sisi kecerdasan akademik ya yang kita lebih bahas itu harus ada komplement atau ditemani oleh kecerdasan-kecerdasan yang lain, misalnya kecerdasan intrapersonal, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Itu akan sangat berpengaruh ketika anak itu akan mencapai dewasa. Kayak gitu aja. Ya kalau mau aku nambahin, sebenarnya gini loh, kalau kita S3 mungkin kita secara pintar tadi bekal dari sekolah gitu ya, kita pintar, kita bisa menyelesaikan persoalan. Ya pada akhirnya kalau kita hanya terfokus ke situ, paling bagus yang akan kita lakukan setelah lulus sekolah ya jadi orang yang doing that solely gitu. Artinya apa? Artinya mungkin menjadi seorang yang bekerja di lab 24/7 gitu ya, istilahnya ya. Jadi kita hanya terfokus pada satu pekerjaan tertentu gitu ya istilahnya. Tapi ketika kita mau grow up, misalnya menjadi seorang profesor atau menjadi seorang group leader gitu ya, itu kita harus bisa mengorganize grup kita gitu. Tidak hanya cukup dengan kemampuan kita memecahkan matematika misalnya, atau kemampuan kita melakukan eksperimen mendapatkan hasil yang optimal misalnya ya. Jadi ada skill-skill yang kita harus catch up gitu loh untuk menjadi seorang group leader, untuk menjadi seorang profesor gitu, sehingga kita bisa mengorganisasikan tim kita mencapai pencapaian yang lebih banyak lagi. Dan itu terjadi juga di company gitu loh. Kalau kita tidak bisa catch up skill-skill interpersonal tadi, communication, presenting ourselves dan sebagainya, ya kita akan end up jadi seorang engineer atau seorang pelaksana yang kita hanya mengerjakan hal-hal yang sudah well defined gitu istilahnya ya. Jadi untuk kita bisa crossing that boundary gitu, kita perlu skill-skill yang jauh lebih luas, skill-skill yang kita harus bisa beradaptasi terhadap lingkungan yang kita hadapi gitu ya. Jadi tadi yang saya menyesal kenapa akselerasi itu ya karena skill-skill tadi itu akhirnya saya harus skip 1 tahun gitu. Saya harus pick up lagi ketika saya sekolah di kemudian hari, atau istilahnya melanjutkan kuliah, spend sometimes untuk berorganisasi ketika masa kuliah dan sebagainya. Jadi itu tuh sesuatu yang susah sebenarnya untuk catch up gitu ya dengan 1 tahun yang hilang itu gitu. Menjadi orang dewasa yang juga jenius itu salah satu faktornya adalah ketika mereka kecil, mereka itu terlalu banyak aturan, jadi mereka nggak bisa mengeksplor kreativitas mereka. Nah, kalau menurut Kak Taufik sendiri, dari pengalaman Kak Taufik dari kecil bisa bisa dibilang cukup berhasil, itu seperti apa put balance between kreativitas dan aturan dari rumah? Ya tadi seperti bisa dilihat kan, kalau kita pencapaian hanya berdasarkan hal-hal yang instan itu ya sebenarnya itu tidak tell the whole story gitu. Jadi kadang-kadang orang bisa mencapai tersebut karena memang dia well trained gitu ya. Artinya itu sistem cramming gitu ya. Cramming artinya dia di train berulang-ulang, atau dia rajin mencatat berulang-ulang dan sebagainya. Itu kan sebenarnya model training, which is nothing wrong with that gitu ya. Cuman ada juga orang-orang yang sebenarnya dia tidak put too much effort, tapi dia tahu menemukan cara gimana dia bisa meminimalisasikan effort tapi masih mencapai hal yang sama, atau mungkin agak kurang tapi at least effort dia jauh berkurang. Itu sebenarnya orang-orang yang menarik bagi saya gitu ya. Jadi ketika nanti juga menghadapi situasi yang baru, proses kreativitas itu kan penting ya. Jadi tadi misalnya bagaimana menggunakan interpersonal skills, communication skills dan sebagainya, itu kan bagaimana menggunakan kreativitas itu untuk beradaptasi terhadap lingkungan yang baru gitu ya. Jadi lingkungan baru, misalnya kita deal dengan orang, cara bagaimana kita mendorong orang tersebut untuk melakukan pekerjaan untuk kita, itu kan ada seninya. Nah di situ kreativitas itu tuh penting gitu ya. Jadi mungkin pada akhirnya memang kalau dari masa kecil itu banyak aturan, memang akan susah sekali untuk think beyond the rules gitu ya istilahnya ya.
Ya mungkin kalau dari pengalamanku, yang satu hal mungkin yang membantu untuk menumbuhkan proses kreativitas itu ya ketika hidup jauh dari orang tua. Jadi ketika kita hidup jauh orang tua itu kita akan mendefinisikan aturan-aturan kita sendiri. Yang penting kita tidak ada sebuah garis yang kita tidak lewati gitu. Tapi selama garis itu tidak dilewati ya terserah kita gitu, kita mau bagaimana itu terserah kita. Nah, kalau dalam hal ini ya saya harus berterima kasih kepada orang tua saya yang dia itu sudah melepas saya ketika saya SMA gitu. Saya SMA itu di kota lain gitu ya, ngekos gitu dengan teman-teman gitu ya. Kadang ketika ngekos itu juga sering main-main, pulang malam dan sebagainya, tapi kan tidak ada yang mengecek gitu, dan selama itu tidak melampaui garis-garis yang diberikan orang tua ya bagi saya itu tidak masalah gitu kan. Karena ada kalanya ya kita sebagai anak-anak muda, anak-anak masih teenager gitu ya, kita pengen mengeksplorasi dunia kita punya kebutuhan untuk menunjukkan eksistensi kita punya kebutuhan untuk ya sedikit berhura-hura mungkin gitu ya. Jadi menurut saya itu tuh at some point itu akan bermanfaat juga dalam hal kita mengolah pemikiran kita sehingga bisa menjadi lebih kreatif dan sebagainya gitu. Tadi di awal wawancara tadi kita sudah memberitahukan bahwa sebetulnya kami berdua itu keluar dari Indonesia itu pada umur belasan ya. Jadi kalau saya kira-kira umur 18 tahun saya sudah keluar Indonesia untuk S1 di luar negeri, dan Kak Taufik sendiri tuh umurnya 16 tahun. Nah, apakah karena waktu itu kita masih muda ya, kita jadi lebih bisa beradaptasi ketika di luar negeri, dan itu menjadikan kita itu orang yang lebih fleksibel dalam segala hal. Ya kalau luar negeri waktu masih muda itu sebenarnya itu two sides of the same coin gitu ya. On one hand gitu, kalau kita berhasil beradaptasi ya kita mungkin bisa melewati itu dengan sukses gitu ya. Kalau enggak itu justru malah kita itu jadi titik turun kita gitu. Kita bisa jadi orang yang tidak bisa mengorganisasi diri kita akhirnya karena menemukan hal baru yang kita belum temukan sebelumnya, dan menurut kita hal baru tersebut sangat mengasihkan gitu, akhirnya kita lupa pada tujuan awal kita keluar negeri itu ngapain gitu ya. Itu kalau di kampus saya waktu S1 itu juga ada beberapa orang itu pada akhirnya tidak bisa beradaptasi itu. Pada akhirnya ya mungkin sekolahnya tidak selesai, atau selesai tapi pencapaiannya tidak terlalu bagus, considering mungkin dia dulu high achieving students gitu ya. Itu ya bagi saya itu tricky gitu ya. Kalau kita bisa beradaptasi itu mungkin kita bisa berhasil. Kalau kita tidak bisa ya itu mungkin jadi titik yang buruk bagi kita gitu ya. Ya, jadi pada intinya berarti anak itu harus grounded ya, harus ada groundnya dulu gitu ya, sebelum dia itu came out from their cell gitu ya. Jadi harus ada kayak formula yang tepat kapan anak itu harus bisa keluar dari lingkungan keluarganya, lingkungan kampusnya atau sekolahnya ke lingkungan yang baru. Tapi apakah misalnya kita berdua atau Mas Taufik lah ya, itu keluar Indonesia atau keluar misalnya tidak diperbolehkan ngekos di kota yang lain waktu SMA, tidak diperbolehkan untuk merantau S1 saat umur 16 tahun. Apakah itu akan menjadi skenario yang berbeda? Memprediksi ya, karena itu tidak terjadi ya, tapi saya yang bisa melihat bahwa banyak hal yang saya pick up itu juga hasil merantau, hasil berteman dengan orang yang profilnya itu lebih diverse gitu ya, lebih berwarna gitu. Jadi orang-orang yang profilnya berwarna itu akan memperkaya wawasan kita. Jadi kalau wawasan kita sudah kaya, kan kita bisa memandang sesuatu, sebuah tantangan dan sebagainya itu dari perspektif yang bermacam-macam gitu. Jadi tidak hanya satu perspektif gitu ya. Sedangkan kalau misalnya saya tidak merantau ya mungkin perspektif saya tidak akan berkembang sekaya yang saya dapatkan ketika saya merantau gitu ya. Jadi sebenarnya kegunaan merantau itu untuk memperkaya itu, tapi tadi juga memang jangan sampai lepas dari inti kita gitu ya. Buat aku cukup terkendali ketika merantau itu adalah
penanaman sebuah pesan dari orang tua gitu ya. Jadi pesan itu masih tak ingat sampai sekarang. Pesan itu adalah kalau merantau itu satu hal yang harus dilakukan dulu adalah berteman dengan orang-orang yang rajin ibadah, berteman dengan orang-orang yang sering di musola, berteman dengan orang-orang yang sering ke masjid. Itu aja sebenarnya. Mungkin kita tidak serajin orang-orang itulah, tapi at least ketika kita berteman sama orang-orang tersebut itu kita terdorong untuk berperilaku sama dengan mereka. Akhirnya yang melindungi saya gitu dari sesuatu yang mungkin tidak fokus later on gitu ya adalah hal-hal tersebut gitu. Saya masih ingat waktu saya merantau pertama kali itu tidak terlalu kerasa karena masih banyak muslim gitu ya. Waktu saya S3 itu kan saya datang sendiri gitu ya. Saya sendiri ke negara yang muslim minority gitu ya, yang menemukan masjid itu juga tidak yakin di mana. Tapi yang saya cari pertama di kota saya belajar itu adalah masjidnya di mana, dan saya harus ke masjid gitu waktu saya sampai di situ gitu. Jadi masjid itu ternyata banyak membantu. Akhirnya kita kenal orang-orang yang kuliah di kampus kita yang sama, itu yang datang ke masjid juga gitu. Akhirnya orang-orang tersebut tuh yang masih berkawan sampai sekarang, yang masih bagi saya create semacam feeling gitu lah, hubungan friendship gitu itu tuh secara lebih dalam, lebih real, dan itu tuh sebenarnya friendship yang berharga gitu ya, bukan friendship yang kaleng-kaleng lah istilahnya gitu. Nah, jadi ini sudah di penghujung podcast kali ini. Pada intinya adalah kami pengen sharing aja di sini, mungkin in the future gitu, ketika anak kami agak besar itu bisa mendengarkan obrolan orang tuanya, dan mungkin ada teman-teman juga yang at the same boat gitu kan, melihat anaknya punya potensi besar, punya keinginan anaknya kira-kira nanti akan disekolahkan ke luar negeri atau kepengen dapat beasiswa, itu mungkin bisa mendapatkan sedikit insight dari obrolan kami. Nah, mungkin ada penutup dari Kak Taufik. Ya, kalau saya melihat bahwa memang sebagai orang tua atau sebagai anak, saya juga sadar gitu ya, kita harus jujur di sini bahwa sebenarnya ketika kita kuliah di luar negeri itu sebenarnya ada perasaan narsistik dari kita ya, pengen dilihat orang bahwa kita keluar di luar negeri, pencapaian ini itu, jadi seolah-olah di luar negeri itu sesuatu yang wow gitu ya, wow banget gitu ya istilahnya. Jadi seolah-olah hal itu yang ingin kita dapatkan, which is normal karena banyak orang juga seperti itu gitu ya. Akhirnya orang-orang pada foto-foto gitu ya. Tapi pada akhirnya kita kembali lagi tadi, jadi rencana jangka panjang kita mau apa gitu loh. Hal-hal yang kita capai dalam waktu-waktu yang singkat atau instan itu sebenarnya hanya step kecil dari apa yang ingin kita lakukan dalam jangka waktu yang panjang gitu loh. Kalau kita tidak ada planning ke depannya secara lebih jauh, itu jangan-jangan kita keluar negeri itu sebenarnya liburan singkat aja, berbalut kuliah gitu loh, tapi tidak ada hal real yang kita dapatkan gitu ya. Jadi ketika kita memaknai dapat beasiswa ke luar negeri, itu tuh harus memaknai secara lebih bijak lah ya. Jadi oke lah, pertama senang banget, itu perasaan manusiawi ya, tapi kedepannya terus apa gitu ya, jadi sebenarnya kita keluar negeri itu pengen apa sih kedepannya, jadi puzzle apa yang mengharuskan kita harus keluar negeri loh. Jangan sampai kita keluar negeri itu hanya tidak ada tujuannya, hanya sekedar keluar negeri dapat foto ini, dapat foto itu dan sebagainya, yang itu tuh tidak berarti banyak gitu loh istilahnya. Jadi mungkin bagi siapa teman-teman atau sahabat-sahabat yang punya anak, punya kemenakan, punya saudara yang dalam posisi yang sama, itu mungkin bisa merefleksikan lah. Saya nggak bilang bahwa harus seperti ini, harus seperti itu, tapi at least itu kita bisa selalu merefleksikan diri gitu. Jadi yang saya pelajari juga di Inggris itu adalah setiap saat itu kita harusnya merefleksi apa yang kita sudah capai, kira-kira yang kurang di mana, kira-kira apakah ini sesuai dengan yang kita harapkan dulu, kalau kurang itu apa yang bisa kita pelajari dan sebagainya. Jadi itu mungkin kuncinya itu kita selalu merefleksi langkah-langkah apa yang kita lakukan di hidup, apakah itu sesuai dengan tujuan kita semula atau tidak gitu.
Nah, seperti itulah podcast kali ini. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada pertanyaan atau komentar-komentar, silahkan ketik di komen channel YouTube kami, yaitu channel YouTube Rumah Aidin. Begitu saja dari kami berdua. Assalamualaikum. Begitulah sharing hari ini. Apabila ada pertanyaan atau ada tanggapan, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa subscribe untuk podcast-podcast Rumah Aidin selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.